Silakan bagi teman-teman yang akan presentasi. Yuk, kelompoknya siapa ini? Rekan-rekannya Indah udah pada masuk semua? Kurang Agnes, Ibu. Agnes lagi nyoba download ulang Zoom-nya. Oh, oke, nggak apa-apa. Berarti berapa orang ini ya? Coba saya cek dulu. Indah, Septi, Agnes, Mutiara, Habibah, sama Sofia. Ya, Ibu. Oke, boleh untuk di ini dimulai aja, nggak apa-apa. Good morning, everyone. First, we do good that we are able to gather here in good health. Today, we will be listening to a presentation from a friend about supplier relationship with retail promotion. My name is Indah Ayu Listianingrum, and I will be your moderator for today's session. Uh, Before we begin, let me introduce today's presenter. Wan Septian Cahyani, Agnes Nurli Beribe, Nur Habibah, Mutiara Rahmawati, and Sofi Adilia. First of all, thank you very much to Miss Isma for her time and place. Now, let us move on to the forward section, which will give you an opening note and background before we enter the main discussion. Alright, let's begin the presentation. In the retail world, promotion is an important strategy to attract consumers and boost sales. However, the success of a promotion is determined not only by the retailer but also by the support of supplier. A good relationship between retailers and suppliers in promotional activities can create mutual benefits, strengthen the brand, and provide a more enjoyable shopping experience for consumers. Next, retail suppliers and promotion. Supplier, pemasok adalah pihak baik individu, perusahaan, maupun organisasi yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan lain untuk digunakan dalam proses produksi maupun dijual kembali kepada konsumen akhir. Yang kedua yaitu retail promotion. Promosi retail merupakan segala bentuk kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh retail untuk menarik perhatian konsumen agar datang membeli dan loyal terhadap toko tersebut. Promosi retail biasanya berupa diskon harga, promo, kupon belanja, dan paket bundling. Masuk juga memastikan ketersediaan produk dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga retail dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Selain itu juga, pemasok juga berperan dalam menjaga konsistensi mutu produk, memberikan harga yang kompetitif, serta mendukung kegiatan promosi dan pemasaran yang bersama retail. Next. Selanjutnya, yaitu ada peran pemasok dalam retail. Pemasok berperan penting dalam retail dengan menyediakan produk yang sesuai kebutuhan konsumen, menjaga kualitas dan harga, serta memastikan ketersediaan stok
Selain itu juga pemasok mendukung kegiatan promosi melalui pemberian diskon, dana, maupun materi iklan, serta menghadirkan inovasi produk agar retail serta tetap kompetitif dan mampu menarik minat pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemasok. Yang pertama itu produsen langsung, yaitu perusahaan yang memproduksi barang dan menjual langsung ke retail. Contohnya itu ada Indofood dan Indomaret. Yang kedua distributor, yaitu pihak yang menyalurkan produk dari produsen ke retail dalam jumlah besar. Yang ketiga agen atau pengecer besar, yaitu perantara yang membeli dari distributor kemudian menjual ke retail kecil. Selanjutnya, what is the role of promotion in retail? Retail promotion plays a vital role in attracting consumer attention, boosting sales, and accelerating inventory turnover. Furthermore, promotion helps in introducing new products, building an appealing store image, and maintaining customer satisfaction and loyalty amidst intense retail competition. Selanjutnya, ada bentuk hubungan promosi retail pemasok. Yang pertama itu co-branding, yaitu tampilkan merek bersama dalam promosi. Nah, ini tuh adalah bentuk kerjasama di mana merek dari pemasok dan merek dari retail ditampilkan secara berdampingan. Tujuannya adalah saling memperkuat citra dan kredibilitas. Nah, yang kedua itu joint promotion atau biaya promosi ditanggung bersama, yaitu bentuk yang paling umum. Biaya untuk membuat iklan, materi promosi, atau diskon tertentu ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Ini memungkinkan promosi yang lebih besar dan luas dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga itu trade promotion, yaitu insentif atau diskon dari pemasok. Yaitu intensif yang diberikan pemasok langsung kepada peritel atau distributor. Contohnya itu seperti potongan harga per unit, insentif display, atau hadiah lainnya untuk mendorong peritel menjual produk mereka lebih banyak. Kemudian yang keempat itu in-store promotion, yaitu display, banner, sampling di toko. Pemasok ini sering menyediakan materi promosi fisik yang langsung ditempatkan di dalam toko retail, seperti yang display, banner, sampling, dan di toko. Kemudian yang kelima itu event sponsorship, yaitu dukungan pemasok dalam acara retail. Kemudian yang keenam digital promotion, yaitu kampanye bersama di media sosial atau e-commerce. Dalam era digital, kolaborasi ini bergeser ke ranah online. Mereka menjalankan flash sale di e-commerce atau konten kolaboratif di media sosial untuk menjangkau konsumen secara digital. Selanjutnya ada manfaat bagi retail. Hubungan promosi dan pemasok memberikan keuntungan besar bagi retail. Dukungan dari pemasok seperti potongan harga khusus, dana promosi, hingga materi display membuat retail mampu menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, kerjasama ini mengurangi beban biaya promosi yang harus ditanggung sendiri oleh retail. Dengan adanya variasi produk dan promosi yang menarik, citra toko juga semakin kuat di mata konsumen sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, di sini juga ada manfaat bagi pemasok. Bagi pemasok, promosi melalui retail merupakan cara efektif untuk memperluas pasar dan meningkatkan brand awareness. Produk mereka bisa dikenal lebih luas karena dipromosikan langsung di titik penjualan atau point of sales. Selain itu, promosi bersama retail mendorong peningkatan volume penjual dan membantu pemasok mendapatkan data perilaku konsumen yang berharga. Dengan begitu, pemasok bisa menyesuaikan strategi produk maupun pemasaran di masa depan.
Baik, di sini ada dampak hubungan antara pemasok dan promosi retail. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yang pertama untuk retail, produk selalu tersedia, harga lebih kompetitif, penjualan meningkat, dan konsumen jadi lebih tertarik untuk datang berbelanja. Dan yang kedua, untuk pemasok, penjualan produk naik, merek lebih dikenal, dan dapat terjamin kerjasama jangka panjang dengan retail. Dan yang ketiga, untuk konsumen mendapatkan harga lebih murah, banyak pilihan promo, serta dapat merasa puas dan loyal pada toko. Ini Agnes udah hadir ya? Ada, Bu. Oke, ini Oppo A12 nih siapa? Agnes bukan sih? Agnes ya? Iya, Oke, ya Agnes. dampak negatifnya di sini ada yang pertama untuk retail, bisa terjadi kekosongan stok saat promosi, harga jadi tidak stabil, dan berpotensi kehilangan kepercayaan konsumen. Bagi pemasok, jika promosi tidak efektif, pemasok bisa menanggung kerugian biaya produksi dan menurunnya citra merek. Bagi konsumen, jika stok cepat habis atau promo tidak sesuai iklan, konsumen bisa kecewa, merasa dirugikan, bahkan kehilangan kepercayaan pada toko maupun produk. Di sini ada strategi untuk membangun hubungan yang baik. To mention effective collaboration, retailers and suppliers need to build relationship based on transparency, communication, and mutual evaluation. Transparency is needed in the distribution of promotional cost and profit margins. Negosiasi yang adil membantu mengurangi potensi konflik. Komunikasi yang intensif sebelum, selama, dan sesudah promosi sangat penting serta mengevaluasi efektivitas promosi harus dilakukan bersama agar hasilnya lebih optimal. Selanjutnya ada strategi membangun hubungan yang baik. Strategi membangun hubungan yang baik, yang pertama ada transparansi. Peran retailnya itu jujur soal harga jual dan margin. Dari komunikasi, memberi informasi tren, penjualan, dan kebutuhan. Selanjutnya ada negosiasi. Peran retailnya menentukan harga jual yang realistis. Win-win solution, meningkatkan trafik dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada transparansi. Peran pemasoknya itu jujur soal biaya produksi dan dukungan promosi. Yang kedua, komunikasi, memberi informasi produk dan stok. Yang ketiga, negosiasi. Peran pemasoknya itu memberikan diskon dan syarat pembayaran fleksibel. Evaluasi, menganalisis dampak promosi pada produk. Yang terakhir ada win solution, memperluas pasar dan brand awareness. Selanjutnya ada fokus hubungan. Yang pertama transparansi, kepercayaan bisnis, komunikasi, fokus hubungannya saling berbagi informasi, negosiasi, kesepakatan yang adil, evaluasi, perbaikan strategi ke depan, win solution, fokus hubungannya, keuntungan bersama jangka panjang. Selanjutnya ada studi kasus Alfamart dan Unilever. Kerja sama promosi antara Alfamart dan Unilever menjadi contoh nyata hubungan retail dan pemasok yang saling menguntungkan. Unilever mendukung Alfamart dengan menyediakan display eksklusif di rak strategis, program cashback, serta bundling produk seperti sabun mandi dan sampo dengan harga hemat.
Promosi tersebut tidak hanya ditampilkan di toko fisik, tetapi juga diperkuat melalui katalog Alfamart, aplikasi Alfagift, dan media sosial. Hasilnya, Alfamart berhasil menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan frekuensi pembelian, sementara Unilever memperoleh peningkatan penjualan serta brand awareness yang lebih kuat berkat jangkauan luas jaringan retail Alfamart. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kerjasama promosi yang baik mampu menciptakan win solution bagi retail dan pemasok. Kelompok ini That, moderatornya siapa tadi? Indah ya? Ayo Indah. yep. That concludes our discussion. Do you have any question? Ada yang mau bertanya? Kan, Nalisa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nalisa, NPM terakhirnya 31 dari kelompok 2. Izin bertanya kepada Indah, menurut kelompok kalian nih, mengapa kerjasama jangka panjang antara pemasok dan retail itu lebih menguntungkan daripada hubungan yang hanya sifatnya sementara? Seperti itu. Terima kasih. Sama. Bu, saya kumpulin aja ya pertanyaannya. Oke, Atau, silakan. oh ya, Dikumpulin aja dulu, nanti baru kalian bisa diskusi ya. baik Ibu. Silakan, Asep. Asep. Untuk Asep nggak bisa on mic ya, Asep ya? Bisa ditulis aja ya, di chat ya. Iya, Nanti Ibu. biar timnya Indah, Agnes, dan lainnya bisa diskusi untuk menjawab. Yang lainnya boleh. Baik, Ibu. Eh, Selanjutnya buat Winda, silahkan. Saya Winda Rizky Apriani, NPM 33. Menurut kalian, mengapa kolaborasi antara pemasok dan retail penting untuk menghadapi persaingan pasar? Makasih. Winda, mic-nya mati. Menurut kalian, mengapa kolaborasi antara pemasok dan retail penting untuk menghadapi persaingan pasar? Terima kasih. Baik, sama-sama. Bu izin berdiskusi ya. Oke, silakan Indah dan teman-teman ya.
Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Winda. Tadi Winda bertanya mengapa kolaborasi antara pemasok dan retail penting untuk menghadapi persaingan pasar. Jawabannya itu, kolaborasi antara pemasok dan retail penting karena persaingan pasar semakin ketat dan menuntut efisiensi yang tinggi. Nah, dengan cara bekerja sama, pemasok dan retail menciptakan strategi penjualan yang lebih efektif. Misalnya melalui kampanye, promosi bersama, pengembangan produk sesuai tren konsumen, dan penyesuaian harga yang kompetitif. Kolaborasi ini tuh membuat retail lebih mampu bersaing dengan pesaing lain karena memiliki dukungan produk yang tepat, waktu berkualitas dan menarik bagi konsumen. Pada akhirnya, kerjasama yang solid tuh bisa membantu keduanya mempertahankan posisi di pasar. Bagaimana, Winda? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nalisa. Tadi pertanyaannya itu, mengapa kerjasama jangka panjang antara pemasok dan retail lebih menguntungkan daripada hubungan yang hanya bersifat sementara? Iya. Jadi, menurut kelompok kami itu kerjasama jangka panjang antara pemasok dan retail itu lebih menguntungkan karena menciptakan stabilitas pasokan dan memungkinkan kedua pihak membangun kepercayaan. Dengan hubungan jangka panjang, pemasok dapat merencanakan produksi lebih baik karena memiliki kepastian permintaan dari retail. Nah, di sisi lain itu, retail juga dapat memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan produk dengan kualitas dan harga yang konsisten. Terus, hubungan jangka panjang juga memudahkan kolaborasi dalam hal inovasi produk, kampanye pemasaran, dan perencanaan strategis. Nah, ini juga bisa meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan loyalitas konsumen karena ketersediaan produk yang lebih terjamin. Bagaimana, Analisa? Apakah sudah jelas? Terima kasih banyak, sudah sangat jelas. Sama-sama. Satu lagi yang belum ya untuk pertanyaannya Asep ya. Bu, izin menjawab. Oke, Agnes. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asep. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana pemasok membantu retail dalam menghadapi lonjakan permintaan pada musim tertentu, misalnya pada bulan Sofi terputus. Sorry. Agnes terputus, Agnes. maaf,
Menurut kelompok kalian, bagaimana pemasok membantu retail dalam menghadapi lonjakan permintaan pada musim tertentu, misalnya pada bulan 99 atau 10-10 di e-commerce, ataupun misalnya suatu musim buah-buahan. Coba jelaskan menurut kelompok kalian yang sudah dipaparkan di PPT. Menurut kelompok kami, pemasok membantu retail menghadapi lonjakan permintaan dengan menyesuaikan jumlah pasokan sesuai kebutuhan musim. Misalnya, menjelang hari raya atau akhir tahun, pemasok dapat meningkatkan produksi dan memastikan pengiriman tepat waktu agar stok di retail tidak kosong. Mereka juga dapat memberikan rekomendasi jumlah pesanan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Dengan dukungan pemasok, retail dapat memaksimalkan penjualan pada musim ramai dan menghindari kehilangan pelanggan akibat kekurangan barang. Bagaimana Asep? Apakah sudah cukup? Agnes bisa bacain ada chatnya Asep ya? Iya, Bu. Boleh dibaca dulu. Selain Agnes, kan ini kelompoknya ada banyak ya. Ada Septi, ada lainnya, ada siapa lagi, Sofi. Bisa dibantu ya, ada Indah juga. Saling di backup ya teman-teman ya. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Asep. Mm-mm. Di sortirnya juga kan pasti membludak misalnya di Densakung. Nah, cara ngatasinnya itu biasanya pemasok tuh udah menjamin ketersediaan barang, sudah melakukan perencanaan produksi dan distribusi jauh-jauh hari. Buat memastikan stok tetap tersedia, jumlah cukup, biar nggak membludak gitu di Densakungnya. Terus juga bisa kolaborasi perencanaan. Pemasok biasanya bekerja sama dalam memprediksi permintaan musiman sehingga tidak terjadi kelebihan stok atau kekurangan stok. Gimana, Asep? Sama-sama, Asep. Di sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, akan saya bacakan kesimpulannya. Bagaimana? Ditunggu dulu, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi, Indah. Bu, Teman-teman lain yang ingin bertanya sebelum kelompok ini menutup kesimpulannya dan saya memberikan sedikit informasi-informasi terkait ya terhadap kelompok tiga, sorry, kelompok tiga dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang mau bertanya silakan, masih ada kesempatan. Karena biasanya nanti kalau untuk yang aktif di kelas, yang suka bertanya seperti itu akan menjadi nilai plus bagi penilaian teman-teman pada saat ujian, gitu ya, teman-teman. Jadi tidak terlalu atau susah-susah kalian harus mengerjakan ujian terlalu banyak, tapi adalah keaktifan teman-teman di kelas menjadi salah satu penilaiannya bagi dosen. Yuk, bagi teman-teman yang ingin bertanya masih di eh,
diberi kesempatan sama Indah dan rekan-rekannya. Ada yang mau bertanya? Masih ada kesempatan ya, teman-teman ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, diberi kesempatan dulu deh sebelum saya bertanya kepada teman-teman nih. Nggak ada yang mau bertanya? Oke. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya yang mau sedikit menginformasikan saja ya, menginformasikan atau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Winda, Asep, Nalisa seperti itu. Jadi tadi pertanyaan dari Winda atau Nalisa ya, yang terkait dengan kerjasama jangka panjang, kenapa lebih menguntungkan daripada sementara? Sepertinya Nalisa ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oke, jadi Nalisa, untuk kerjasama yang sifatnya jangka panjang, sama saja contohnya adalah seperti Indomaret, contoh ya ini ya, Indomaret dia memperpanjang kontrak tempat atau sewa itu di salah satu pemilik lahan. Biasanya kalau dia yang sifatnya panjang, itu harganya akan menekan biaya. Jadi pertama akan ada efisiensi biaya. Oh ya, teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, nanti mohon dicatat ya. Jadi teman-teman akan mencatat apa saja pertanyaan dari rekan-rekannya. Kemudian nanti apabila saya memberikan informasi, nanti itu akan dicatat juga. Karena nanti akan saya jadikan sebagai bahan materi ujian. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, tadi pertanyaan dari Nalisa ini bagus sekali. Kenapa atau mengapa kerjasama yang sifatnya jangka panjang itu lebih menguntungkan daripada yang sifatnya sementara? Seperti tadi contohnya adalah peminjaman atau penyewaan lahan terhadap Indomaret yang sifatnya jangka panjang. Pertama, dia akan menekan biaya atau kita sebut dengan efisiensi biaya. Lalu akan ada strategis atau juga memiliki nilai tambah yang strategis atau value added ya, teman-teman ya. Ini disebut sebagai value added. Mengapa? Karena setiap posisi ataupun setiap misalkan kita mau membeli orang-orang sudah pada tahu kita mau membeli produk kita akan membeli produk di Indomaret. Kalau misalkan kita sudah tahu Indomaretnya ada posisinya di situ, maka itu dia tidak akan berubah atau tidak akan kemana-mana sehingga orang-orang sudah pada tahu, oh Indomaret ada di sebelah barat, jadi teman-teman bisa langsung ke sana. Jadi itu keuntungannya yang pertama adalah efisiensi biaya, Nalisa. Kemudian juga ada value added atau nilai tambah strategis terhadap lokasi. Yang ketiga itu teman-teman bisa terhadap stabilitas. Stabilitas di sini adalah maksudnya stabilitas terhadap stok, kemudian juga ada keunggulan yang kompetitif terhadap pesaing. Misalkan pesaingnya adalah Alfamart. Kalau Indomaret biasanya pesaingnya Alfamart. Malah sekarang ada beberapa UMKM Mart yang sudah mulai menjadi pesaing atau kompetitornya. Sehingga yang selanjutnya yang tadi adalah efisiensi biaya, kemudian ada strategis, value added strategis, kemudian juga yang ketiga itu kita sebut dengan stabilitas tempat. Sehingga pada saat nanti ada kolaborasi dengan kompetitor, maka sudah bisa diatasi ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, Nalisa, dari pertanyaan Nalisa, kenapa jangka panjang lebih penting, teman-teman? Itu ada kepercayaan. Kepercayaan dari loyal customer kepada contohnya adalah Indomaret. Seperti itu ya, Nalisa ya. Dan juga teman-teman semua atas pertanyaannya, terima kasih Nalisa. Kemudian juga
pertanyaan yang bagus dari Winda dan juga Asep. Tapi saya mau membahas yang Asep, yaitu tentang lonjakan permintaan. Sepertinya ini ada di slide-nya yang di-share sama Indah deh. Indah, tolong dibuka coba slide 7, Indah. Ini di slide 7 yang Indah buat adalah tentang peran promosi dalam bidang retail ya, seperti itu ya. Ini kalau kita kolaborasikan dengan pertanyaannya Asep, di mana bagaimana pemasok dapat menghadapi lonjakan permintaan, begitu ya Asep ya? Dapat mengatasi lonjakan permintaan, contohnya di DC Cakung. Di Cakung itu memang banyak sekali DC-DC ya, teman-teman ya. Pada dasarnya untuk menghadapi lonjakan permintaan itu sangat mudah karena kita punya atau ada sistem yang mumpuni. Yang pertama akan adanya perkiraan atau forecasting yang minggu lalu Ibu sudah sampaikan ya ke teman-teman bahwa jangan pelit terhadap data. Misalkan ada data secara histori. Kita punya data pembeli sekian, sehingga nanti itu bisa dikolaborasikan antara retail dengan pemasok. Satu adalah forecasting data, jadi jangan pelit terhadap data. Oke, kemudian bisa saja melakukan promo. Jadi untuk menghadapi atau untuk menghindari lonjakan permintaan, sudah mulai itu dari pihak retail, dari pihak penjual melakukan promo-promo seperti bundling, kemudian ada potongan harga, kemudian ada proses-proses untuk promosi-promosi yang bagus. Kemudian dukungannya itu bisa, promosinya bisa bundling, kemudian cashback juga bisa ya teman-teman ya. Bisa dilakukan cashback, kemudian diskon-diskon khusus, seperti itu. Lalu sebenarnya ada sistem sekarang karena kita sudah canggih dengan teknologi, sudah berkembang dengan AI, maka harus ada dukungan teknologi. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengatasi lonjakan permintaan? Yang pertama, Asep, ataupun pertanyaan Asep ini saya menjawab pertanyaan Asep ya. Yang pertama adalah promosi, itu harus ditegaskan. Kemudian yang kedua, itu harus mampu untuk forecasting, jangan pelit terhadap data yang sudah ada. Lalu juga ada dukungan, bukan dukungan ya, jatuhnya seperti mampu untuk memanfaatkan teknologi atau AI. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya sebenarnya Ibu mau tanya sedikit dengan kelompoknya Indah nih, dengan kelompoknya Indah. Mengenai strategi ya. Di strategi tadi, di slide mana Indah? 12 atau 14 kalau nggak salah. Oh, yang ini juga nggak apa-apa deh Indah. Yang tadi nomor 7, maaf. Ya, masih kembali di sini ya, Indah dan teman-teman. What is the role of promotion in retail? Retail promotion play a vital roles. Di sini sebenarnya adalah bagaimana sih peran promosi terhadap dunia atau bidang retail. Pertanyaan Ibu adalah untuk teman-teman yang di kelompok ini, untuk role of supplier, kita sebutnya ini sebagai role of supplier maintain the product availability. Sehingga bagaimana caranya hubungan ataupun peran promosi dalam retail, dia menunjang pasar modern dengan pasar tradisional.
Apa perbedaannya? Seperti itu. Itu pertanyaan dari Ibu ya untuk kelompoknya Indah, kelompoknya 3, kelompok Indah, Agnes, kemudian Nur Habibah, Sofi, sama satu lagi siapa? Septi ya? Oke. Boleh diskusi dulu ya, teman-teman ya. Baik, Ibu, terima kasih. Kelompok 3, kalau ada yang sudah, nanti bisa langsung dijawab ya pertanyaannya, agar nanti Ibu bisa menjelaskan untuk ke bab 4-nya. Baik, Ibu, saya izin menjawab. Nah, promosi itu di pasar modern itu media digital, brosur, iklan televisi, hingga aplikasi belanja. Nah, bentuknya pun kan bervariasi kayak ada diskon, ada cashback, kayak program poin. Nah, hingga bundling produk
Nah, tujuannya itu untuk menarik perhatian konsumen secara luas, membangun citra merek, serta menciptakan loyalitas pelanggan. Terus contohnya itu kayak minimarket kan sering menawarkan promo, kayak setiap Jumat, Sabtu, Minggu, atau hari-hari lain itu biasanya toko-toko itu akan memberikan diskon atau promo khusus di hari-hari tertentu yang mendorong konsumen itu untuk berbelanja secara rutin, dan biasanya itu juga di setiap kayak di Lawson dekat kampus itu saya sendiri ikut kayak grup WhatsApp gitu, grup WhatsApp khusus Lawson. Jadi di sana Lawson memberitahu kalau misal ada promo atau diskon-diskon tertentu di hari apa, dan minuman ini sedang diskon atau beli 2 gratis 1 gitu. Nah, sementara itu promosi di pasar tradisional itu cenderung lebih kayak sederhana dan personal. Biasanya tuh berupa kayak potongan harga spontan. Jadi kita kayak nawar langsung gitu kalau misalnya di toko tradisional. Terus biasanya atau sekedar pelayanannya itu lebih ramah kalau di kita beli di pasar tradisional, soalnya kita menghadapi langsung dengan pembeli atau pelanggan. Dengan pembeli itu biasanya berhadapan langsung, dan itu pun tawar-menawarannya itu juga bisa langsung dan spontan gitu. Terus tujuan utamanya itu kayak menjaga hubungan lebih baik dengan pembeli, membangun rasa percaya, serta menciptakan pelanggan tetap untuk tetap tetap merasa melayani dia dengan uh, dengan baik gitu, walaupun itu belinya di pasar tradisional. Terus dengan demikian kayak promosi di pasar modern lebih menekan skala besar dan sistematis, sedangkan di pasar tradisional lebih menekankan pendekatan sosial dan hubungan emosional dengan konsumen. Begitu Ibu. Kurang. Oke, Indah. Baik sekali ya, bagus sekali untuk jawabannya ya. Indah agak putus-putus Indah ya, sinyalnya Indah. Oke, nggak apa-apa Iya seperti Ibu, soalnya sinyal. presentasinya pakai laptop, terus YouTube-nya pakai, jadi wifi-nya kesambung sama dua ini. Memang laptopnya nggak bisa untuk ini, apa namanya, untuk open mic. Iya Ibu, tidak bisa, udah saya edit yang minggu kemarin juga buat on mic nggak bisa, udah saya edit juga. Oke, oke. Ya, ya, ya. Baik, nggak apa-apa. Untuk Indah, terima kasih atas jawabannya. Jadi Ibu akan menerangkan sedikit mengenai ini, penting sekali ya teman-teman ya. Karena akan ada namanya untuk pemasaran secara retail di dunia tradisional, di dunia modern, dan juga di dunia digital. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa untuk strateginya terhadap maintenance, baik itu dia promosi, terhadap supplier, dia pasti akan berbeda-beda ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan pasar apa yang akan nanti ditunjang. Baik itu dia pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar tradisional. Seperti itu ya. Oke, Indah boleh masuk ke yang strategi itu Indah? Oke, ini bagus juga. Ada pasar, ada dampak negatif sama juga dampak positif. Ini sudah dijelaskan. Strategi satunya Indah yang ada tabelnya. Ini ada tabelnya. Ya, oke. Yang untuk evaluasi ini nggak ada di peran retail ya Indah ya, sama teman-teman ya. Septi, Sofi, Nur Habibah. Nur Habibah masuk ke kelompok ini kan ya, sama Agnes ya? Di pas mau presentasi Kenapa Indah? tadi memang kayaknya sudah diedit, tapi pas mau presentasi tadi ternyata balik lagi ke awal Ibu. Saya carikan sebentar. Oke, evaluasi. Untuk peran retailnya apa? Dibaca aja nggak apa-apa, Konda. Jadi biar teman-teman lain tahu juga. Nggak usah diedit, nggak apa-apa, dibacain aja. Oh ya, sebentar Ibu.
yang sebenarnya melalui tes berbasis keterampilan, skenario situasi, dan penilaian kepribadian dengan tujuan menurunkan pergantian karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menyesuaikan bisnis. Nah, evaluasi itu juga dapat menguji kemampuan pelayanan pelanggan, pengetahuan produk, serta kemampuan penjualan dan pelacakan stok untuk memastikan kandidat sesuai dengan tuntutan peran retail. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Indah. Kemudian ini bagus juga, ini menarik ya teman-teman. Nanti untuk strategi membangun hubungan yang baik, ini ada aspeknya apa saja, kemudian peran retail, peran pemasok, dan fokus pada hubungan. Jadi nanti rekan-rekan semua, teman-teman semua, kalau ada poin-poin penting terhadap apa yang ditampilkan sama teman-temannya, itu boleh difoto atau di screenshot ataupun dicatat. Kayak misalkan ini nih strategi membangun hubungan yang baik, kan dia ada beberapa perannya, yaitu ada peran retail sendiri, ada peran pemasok. Jadi ini teman-teman nanti harap dicatat gitu ya. Ataupun kalau tidak, kalau misalkan ingat, ya nggak apa-apa. Ini akan menjadi aspek-aspeknya yang bagus seperti itu. Jadi ibu hanya akan men-highlight untuk hal-hal yang sifatnya urgent dan bagus. Ini cuman di kelompoknya Indah ada satu hal yang belum ditampilkan sebenarnya mengenai tantangan dan solusi. Ini hanya ada dampak negatif sama dampak positif itu sudah oke. Tapi nanti kalau misalkan ada slide yang lain dikasih juga tantangannya ya Indah ya, karena kan kita belajarnya tentang SWOT, SWOT. Nanti harus ada tantangan dan juga solusinya seperti apa. Oke? Oke, baik untuk kelompok 3, ya, untuk kelompok 3 ini boleh dibacakan kesimpulannya. And organization. Now allow me to deliver the conclusion. The relationship between seller and supplier information is an important element for enhancing business competitiveness. Through strategic collaboration, suppliers support promotion with product, discount, fund, and effort expand the market and strengthen brand image. This collaboration creates a win-win solution that benefit both parties while also providing added value to consumers. To maintain this relationship, transparency, intensive communication, fair negotiation, and joint evaluation are required. Ensuring that promotion can run effectively and under sustainable. That's all for today's session. Thank you so much for your time and attention. We hope this discussion was useful for everyone. And please forgive us if there were any mistake in our words or presentation. Thank you. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kelompoknya Indah, kelompok 3. Ada Septi, ada Nur Habibah, Sofi, dan juga siapa Agnes ya, dan teman-teman lainnya. Menarik, bagus, dan juga untuk beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada kelompok ini juga saya ucapkan terima kasih Asep, Nalisa, dan juga Winda ya. Baik teman-teman, kita akan masuk selanjutnya itu ke diskusi kita ataupun masuk ke chapter keempat. Jadi nanti ini sebagai bahan teman-teman yang akan presentasi di chapter keempat di kelas ya, di kelas offline. Ibu akan kirimkan juga
untuk PPT-nya nanti akan Ibu kirimkan ya. Ibu, saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, ya. Ibu akan share screen ya, teman-teman ya. Apakah sudah terbaca, sudah terlihat apa yang tampil? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan masuk ke pertemuan keempat sekarang ini ya. Tadi sudah presentasinya keren, super. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke strategi penetapan harga dan diskon dalam retail. Khususnya bagi teman-teman ini yang sudah memiliki usaha, seperti misalkan kalau nggak salah kemarin itu siapa Yuda ya. Kemudian Asep juga ada kan ya, Asep ya. Nah, ini ada beberapa strategi penetapan harga dan diskon dalam retail. Ibu akan lanjut saja. Yaitu yang pertama, nanti akan ada tujuan pembelajaran kita ke depannya ini seperti apa sampai kira-kira 45 menit ke depan ya, atau sekitar 1 jam ke depan. Kemudian juga tujuan pembelajarannya apa, pentingnya harga dalam retail seperti apa teman-teman. Ada juga strategi penetapan harga. Jadi kalau dalam penetapan harga itu tidak main-main, tidak ada asal-asalan. Jadi harus ada strategi penetapan harga. Lanjut dengan peran diskon dalam retail dan akan ada studi kasus. Novita ada Novita? Novita Lydia? Ya, coba Novita tolong dibaca dulu Novita untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami konsep dasar strategi penetapan harga. Memberikan pengantar tentang pentingnya memahami harga sebagai elemen utama dalam bauran pemasaran dan faktor kunci dalam kesuksesan retail. Yang kedua, menjelaskan berbagai metode penetapan harga, membahas metode-metode seperti penetration pricing, skimming pricing, dan value-based pricing yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menganalisis peran diskon dalam menarik konsumen. Memberikan wawasan tentang bagaimana diskon mempengaruhi perilaku konsumen, meningkatkan traffic toko, dan menghabiskan stok lama. Yang keempat, menetapkan strategi harga dalam studi kasus retail. Mengintegrasikan teori penetapan harga ke dalam praktik nyata, seperti pada strategi harga Indomaret, Mixway, dan fashion lokal di platform e-commerce. Oke. Ya, baik terima kasih ya Novita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini nanti akan ada 4 ini, yaitu pemahaman konsep dasar, pemahaman konsep dasar terhadap harga, lalu akan ada metode penetapan harga, kemudian diskon yang menarik bagi konsumen itu seperti apa. Jadi kita akan mengevaluasi nanti jatuhnya, dan juga ada penerapan strategi harga dalam kasus retail. Sekarang kita masuk ke pentingannya harga dalam retail ya teman-teman ya. Di sini Ibu sudah melakukan survei dan juga untuk kuesioner. Jadi setiap apa yang saya tampilkan terhadap PPT ini sebenarnya itu sudah kita uji atau evaluasi. Apalagi kami itu dari tim dalam pembelajaran di S3-nya, kalau misalkan dosen yang akan mempresentasikan ataupun membuat PPT itu tidak asal-asalan teman-teman ya. Kan kalau misalkan teman-teman mungkin bisa langsung cek di chat GPT kemudian di Kopas gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kami itu para dosen, setiap apa yang ditampilkan dalam PPT itu sudah ada pertanggungjawabannya. Sehingga bisa melalui kuesioner, bisa melalui survei dan lain-lain. Nah, sekarang ada faktor yang mempengaruhi harga. Teman-teman boleh catat, teman-teman boleh di foto ataupun nanti akan Ibu kirim ya untuk PPT-nya ini sehingga nanti pada saat teman-teman ujian itu bisa dibaca lagi, diputar lagi, dan juga ini kan ada recordnya ya teman-teman ya, ada rekamannya nanti teman-teman bisa dibuka lagi recordingnya.
Sekarang kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah biaya produksi dan distribusi, di mana itu nanti pada dasarnya biaya produksi dan distribusi ini tidak boleh membebani konsumen. Jadi maksudnya yang harganya suatu gelas itu, contoh ya, gelas dalam satu lusinnya itu harganya sekitar 250.000, maka harganya harus tetap di 250.000. Tidak boleh dilonjakkan, kecuali apabila misalkan gelasnya itu benar-benar terbuat dari kristal, bohemian, kemudian juga dari berlapiskan emas, misalkan gitu, maka itu harganya disesuaikan atau sesuai dengan biaya produksi dan distribusi. Tidak boleh terlalu berlebihan. Karena apa? Kalau misalkan terlalu berlebihan, tidak ada yang beli ya pastinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi harga itu adalah permintaan konsumen. Biasanya kalau misalkan permintaan harganya itu semakin tinggi atau si konsumennya itu dia banyak, seperti saat ini adalah contohnya harga emas ya teman-teman ya. Harga emas ini semakin melonjak. Walaupun harga emas semakin melonjak, tetap saja permintaan konsumennya semakin banyak. Nah, di situ akan ada peran terhadap, sorry, teman-teman pernah dapat pelajaran seperti sih ini semester semester awal sih, pasar persaingan bebas, kemudian pasar monopoli, teman-teman sudah dapat mata pelajaran itu? Sudah Ibu di ekonomi Makro mikro. mikro. Ya, benar. Untuk pelajaran makro mikro kalau tidak salah ya Febri ya. Jadi, teman-teman itu ada kolaborasinya antara faktor yang mempengaruhi harga terhadap pola perkembangan pasar, pasar bebas, pasar monopoli, oligopoli, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan pastikan juga grafiknya itu harus diingat pada saat mata pelajaran mikro. Oke. Kemudian akan ada permintaan konsumen sudah, kemudian ada strategi pesaing. Nah, ini penting ya teman-teman ya, karena ada analisa harga kompetitor yang menjadi acuan penting. Kalau Ibu tulisnya di sini adalah menjadi acuan penting. Kemudian tujuan perusahaan yaitu pastinya akan satu, akan adanya benefit ataupun profit. Lalu pembagian cupcake itu kalau kami bilangnya sebagai seorang praktisi pedagang, yaitu adalah memperluas pangsa pasar. Yang tadinya kuehnya itu hanya sekitar 16%, misalkan seperti itu ya, tapi dengan faktor pengaruhan harga, maka dia bisa naik menjadi 25%, kemudian naik bisa menjadi 35%, hingga bisa mencapai 50%, misal seperti itu ya. Kemudian adalah tujuan dari perusahaan mempengaruhi harga, memperkuat positioning brand menjadi acuan. Kemarin masih ingat yang Ibu ajarkan mengenai brand awareness, kemudian ada brand loyalty, dan juga brand visibility. Masih ada yang ingat? Boleh open mic ya teman-teman ya. Untuk yang brand-brand kemarin, ini masuknya ke tujuan perusahaan dalam mempengaruhi harga. Ada yang mau raise hand? Atau Ibu panggil satu persatu? Boleh dibuka dulu catatannya ya. Apa itu pas brand awareness? Apa itu brand visibility? Kemudian apa itu brand loyalty? Sudah ada yang bisa?
Zibran, Iya, Ibu. sudah ada brand awareness itu apa Zibran? Lagi dicari, Bu. Oke, Ibu beri kesempatan lagi. Ibu saya mau coba jawab boleh nggak Bu? Boleh, ayo dong. Menurut saya kalau brand awareness itu kan eh, kesadaran merek. Jadi sejauh mana seseorang itu atau konsumen mengenali dan mengingat mereknya. Kayak contohnya kalau kita mau beli mie instan, kepikirannya pasti belinya Indomie. Nah, itu berarti brand awareness Indominya itu sangat kuat. Nah, kalau brand visibility itu seberapa mudah sebuah merek itu terlihat atau ditemukan oleh konsumen di berbagai media. Contohnya itu kayak logo Shopee, sering muncul kayak di iklan TV, di banner jalan, kayak logo Tomorrow, kan itu warnanya orange, kayak itu mudah banget untuk terlihat dan ditemukan. Selanjutnya kalau untuk royalty, brand royal apa tadi? Brand royalty ya Brand betul. loyalty. Ya, itu kayak eh, berupa pembayaran yang diterima pemilik atau kayak hak paten gitu loh, Bu. Kayak contohnya sebuah karya seni, terus contohnya kayak franchise McDonald's itu kan dia membayar royalti ke McDonald's pusat gitu. Jadi ketika pihak lain memakai hak tersebut, kita harus memberikan imbalan berupa royalti kayak gitu, Bu. Oke, oke. Ya, Nalisa, benar sekali ya. Jadi kalau untuk brand awareness itu adalah bagaimana si produk ataupun si pemilik brand, pemilik merek itu berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Jadi kalau misalkan mindsetnya konsumen itu adalah mau beli mie instan, ya Indomie. Padahal kan banyak ya merek-merek mie instan lain ya, seperti Supermie, kemudian Sedap, Gaga, apalagi ya? Indofood ya. Indofood itu adalah perusahaannya, ding, sorry. Ada Lemonilo seperti itu ya, mie instan gitu. Tapi kalau misalkan dari brand awareness-nya adalah bagaimana caranya supaya melekat di pikiran konsumen, oh kalau misalkan mie instan yang dibeli adalah eh, Indomie seperti itu ya. Padahal banyak sekali merek-merek yang lain. Itu benar sekali yang tadi Nalisa sudah informasikan ke kita ya teman-temannya. Bagaimana dia memperkuat posisi brandnya. Ada brand awareness adalah kepercayaannya. Kemudian kalau brand visibility, bagaimana caranya si brand ini, si Indomie misalkan gitu, dia terpampang di billboard, kemudian ada juga di spanduk, di TV, media massa, media sosial, media, pokoknya seluruh media-media yang ada di tanah air ya, maupun sampai ke mancanegara. Kemudian juga yang terakhir adalah brand loyalty. Kalau brand loyalty adalah selain adanya brand awareness pasti akan ada brand loyalty di mana kalau misalkan mau beli mie instan ya udah yang itu aja gitu mie-nya. Seperti itu ya teman-teman sudah paham ya apa bedanya brand loyalty, brand visibility dan brand awareness. Selanjutnya Ibu akan melihatkan kepada teman-teman semua mengenai strategi penetapan harga. Strateginya apa aja ya? Yang pertama adalah everyday low pricing. Di sini dia menekankan akan adanya, oh setiap hari akan ada harga yang murah, harga yang rendah. Sebenarnya untuk harga pun sama pada dasarnya ya. Cuman bagaimana caranya dia membangun kepercayaan konsumen untuk memastikan bahwa si konsumen ini datang lagi seperti itu ya, datang lagi untuk jangka panjang. Jadi tanpa ketergantungan pada diskon musiman yang tadi si Asep sudah menginformasikan ke kita bagaimana untuk eh, menghadapi lonjakan apabila ada promo musiman seperti itu Asep ya kemarin sorry tadi sudah menanyakan di kelompoknya Indah dan teman-teman.
Selain everyday low pricing, ada high low pricing. Ini bedanya apa? Di sini teman-teman bisa baca. Coba dibaca boleh, Zibran. Zibran, ada Zibran? Ada Ibu. Boleh dibaca, Zibran? Baik Bu. Strategi penetapan harga dalam retail. Yang pertama ada Everyday Low Pricing atau IDLP. Strategi ini yang menawarkan harga yang stabil dan rendah setiap hari untuk membangun kepercayaan konsumen serta memastikan loyalitas jangka panjang tanpa ketergantungan pada diskon musiman. Di sini juga ada high low pricing. Pricing. Reseller menetapkan harga awal yang tinggi, kemudian memberikan diskon besar pada periode tertentu untuk menciptakan persepsi kesempatan langka dan Mendorong. pembelian impulsif. Impulsif. Dan yang terakhir ada loss leading pricing. Produk-produk tertentu dibuat dengan harga yang sangat rendah, bahkan rugi untuk memastikan traffic konsumen ke toko dengan harapan pelanggan akan membeli produk lain dengan margin laba lebih tinggi. Oke, terima kasih Zibran. Zibran pakai handphone ya, Zibran ya? Iya Ibu, pakai handphone. Oke, ya. Oke ya, teman-teman di sini sudah melihat adanya strategi penetapan harga dalam retail. Pertama adalah everyday low pricing. Kemudian ada high low pricing dan juga loss leader pricing, di mana teman-teman nanti bisa menginformasikan sendiri ataupun bisa membaca di sini ada loss leader pricing itu apa, high low pricing seperti apa, kemudian everyday low pricing seperti apa, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Kalau tidak, Ibu akan lanjutkan lagi ya sedikit ya. Mengenai strategi penetapan harga sudah, kemudian ada peran diskon dalam retail. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan dalam suatu mart atau dalam suatu market akan adanya diskon dalam retail, wah itu banyak yang diburu. Banyak orang-orang pada suka kalau misalkan adanya diskon. Jenis diskon dalam retail di sini ada seasonal discount. Seasonal discount ini yang tadi sudah kita informasikan bersama-sama, ada yang musiman, tadi pertanyaan Asep ya, bagaimana kalau misalkan untuk musiman? Jadi biasanya musiman itu yang tanggal kembar, 99, 10, 10, 11, 11 seperti itu. Itu adalah seasonal discount. Seasonal discount bisa juga seperti pada saat mau Natalan, mau Lebaran, Hari Raya, itu adalah jenis di seasonal discount di mana pada saat seasonal discount itu harga yang dilontarkan itu berbeda dengan harga-harga biasa, seperti di biasanya. Kemudian selain seasonal discount, ada quantity terhadap diskon. Quantity diskon ini apa sih? Yaitu untuk membeli produk dalam volume yang lebih besar. Contohnya, apabila teman-teman membeli misalkan buy one get one free, berarti kan istilahnya yang diskonnya ada dua. Jadi teman-teman beli satu harga satu tapi dapatnya adalah tiga macam produk. Seperti itu. Kemudian buy one get one eh, apa namanya getting two item. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah quantity discount. Lalu ada diskon loyalty. Kalau diskon loyalty ini berbeda di mana dia eksklusif bagi pelanggan tetap, hanya bagi pelanggan yang setia atau bagi pelanggan tetap. Oke, itu jenis diskon dalam retail. Yang terakhir adalah bundling. Bundling ini sering sekali ya. Bundling itu apa? Bisa tolong dijelaskan? Bundling itu apa? Igo, ada Igo, Rizky Igo. Ya, bisa ya, ada Bu. Kenapa Igo? Ada suaranya tadi Igo.
Ya, Bu. Ya, Igo bisa tolong dijelaskan tentang bundling dalam retail seperti apa, Igo? Bundling dalam retail, Bu. Mm-mm. Igo, suaranya nggak ada, Igo. Apa sinyalnya sih, Igo ini? Bundling di dalam retail adalah strategi pemasaran yang menggabungkan dua atau lebih produk menjadi satu paket penjualan dengan harga yang lebih menarik daripada jika dibeli secara terpisah. Tujuan dari bundling itu meningkatkan volume penjualan, nilai pesanan rata-rata, dan efisiensi biaya, Bu. Contoh yang disebut dengan bundling dalam kegiatan kita sehari-hari apa, Igo? Mungkin makanan cepat saji, Bu, junk food gitu. Itu dibundling dengan apa? Biasanya. Di bundling misalnya kayak burger gitu, Bu, sama minumnya Coca-Cola atau sandwich, kentang goreng, sama es krim. Oke, ya bagus sekali ya, Igo, untuk pernyataannya. Jadi bundling itu pada dasarnya adalah menggabungkan antara yang fast moving sama yang slow moving barang-barangnya. Misalkan tadi Igo sudah menerangkan burgernya dibanding sama Coca-Cola atau burgernya dibanding dengan es krim, seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Igo. Selanjutnya adalah dampak diskon terhadap konsumen. Dampak diskonnya adalah yang pertama adalah efek psikologi harga. Seperti apa efek psikologi harga ini? Yaitu dia persepsi terhadap harga murah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli minyak minyak makan seperti itu. Oh, belinya di Indomaret aja. Kalau beli di Indomaret lebih murah daripada beli di Alfamart. Meskipun perbedaan harga hanya 2.000. Tapi biasanya ibu-ibu senang sekali kalau misalkan ada perbedaan harga seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada efek psikologi terhadap harga. Kemudian, diskon ini dia menciptakan kepuasan yang sementara bagi konsumennya. Dan tapi tidak bertahan lama ya teman-teman, namanya juga kita apalagi membeli barang-barang yang sifatnya langsung selesai habis untuk dipakai. Lalu ada resiko kebiasaan diskon. Nah, resiko kebiasaan diskon ini pada dasarnya bisa positif bisa negatif. Kalau misalkan positifnya adalah pada saat dia akan ada diskon besar-besaran maka akan membeli dalam jumlah yang besar. Tapi kalau yang negatifnya resiko kebiasaan diskon pada saat dia nggak diskon maka nggak beli. Jadi itu adalah resiko kebiasaan diskon, resikonya bisa positif dan juga bisa negatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita masuk ke studi kasus. Ini Ibu sudah survei untuk yang ini pasti teman-teman nggak asing lagi ya untuk Mix Show ini ya. Yang pertama adalah harga murah sebagai strategi utama, kemudian penawaran menu-menu baru. Makanya kemarin kan Ibu sudah menginformasikan pada saat kapan inovasi itu dilakukan, pada tahap yang mana di PLC. Jadi inovasi itu dapat dilakukan di mana saja di introduction, kemudian di bagian growth, lanjut ke bagian maturity dan juga decline, di mana akan harus ada inovasi atau penawaran-penawaran menu baru agar menarik perhatian pelanggan sekaligus untuk menguji pasar. Ini cocok nggak ya kalau misalkan inovasinya di mix seperti itu. Misalkan ada mie gacoan, dia meluncurkan produk eh, pangsit misalkan gitu ya. Pangsit yang rasa pedas. Kira-kira bagus apa enggak? Jadi ini dia menguji pasar. Pembelinya banyak apa enggak? Kemudian ini harga yang kompetitif itu cocok untuk konsumen yang hemat. Apalagi untuk yang
Kita ya, untuk teman-teman yang mahasiswa, senangnya yang hemat dan enak serta berkualitas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian sekarang ada yang flash sale, di mana TikTok dan Shopee, dia akan ada promo-promo yang terbaik, inovasi, kemudian mendorong pembelian impulsif, dan juga efisiensi untuk penjual. Impulsif buying atau pembelian impulsif, apa sih itu, teman-teman? Bisa tolong dijelaskan? Yang mau raise hand, silakan. Ibu berikan kesempatan bagi yang belum berbicara, boleh silakan untuk mengutarakan apa itu tentang impulsif buying atau pembelian secara impulsif. Ibu, saya mau. Oke, CV, silakan CV. Menurut saya impulsif buying itu seperti pembelian yang tidak terduga, kayak kalau di meja kasir itu kan ada permen, ada aneka macam permen gitu kan. Itu tuh termasuk barang-barang impulsif buying gitu. Jadi sesuatu barang yang awalnya tidak terduga untuk dibeli customer dan nantinya akan dibeli karena ada promosi di meja kasir gitu, Bu. Oke, CV, terima kasih banyak. Sudah pas sekali yang sudah dijelaskan sama rekan kalian ini CV, bahwa impulsif buying adalah pembelian yang tidak terduga. Yang tadinya kita nggak mau beli, tiba-tiba pengen beli. Itu secara umum kalau di pasar modern ya teman-teman ya. Di swalayan. Swalayan itu kan artinya adalah melayani diri kita sendiri. Begitu pula dengan kalau yang di pasar digital. Pasar digital misalkan teman-teman lagi scrolling-scrolling berbagai macam produk, tiba-tiba ada yang muncul dan pas sesuai dengan kantong, langsung dibeli tanpa rencana, itu yang disebut dengan impulsive buying. Oke ya, lanjut ke diskon mana yang paling efektif bagi retail modern. Oke, bisa dibaca dulu ini. Novel ada novel? Ada, Bu. Ya, boleh dibaca novel? Diskon mana yang paling efektif bagi retail modern? Yang pertama ada promosi musiman. Diskon musiman sangat efektif untuk menghabiskan stok lama dan menarik konsumen selama periode belanja spesifik. Lalu ada loyalitas pelanggan, memberikan diskon kepada pelanggan setia melalui program loyalitas dan dapat mendorong pembelian ulang dan meningkatkan retensi pelanggan. Lalu ada diskon bundling, menawarkan paket produk dengan harga diskon menarik pelanggan untuk membeli lebih banyak produk sekaligus, memberikan nilai tambah bagi mereka sekaligus meningkatkan penjualan total. Oke. Terima kasih Noval. Diskon mana sih yang paling efektif bagi retail modern? Jatuhnya ini di pasar modern teman-teman ya. Apakah dia promosi musiman, loyalitas pelanggan, atau diskon bundling? Ini nanti teman-teman akan mengevaluasi sendiri mana yang paling efektif bagi retail modern. Nah, sekarang teman-teman akan ada aktivitas mahasiswa. Di sini, teman-teman sebenarnya untuk yang minggu ini tidak ada PR ya teman-teman ya, tidak ada kuis juga. Hanya saja akan ada informasi aja ini sedikit, menginformasikan bahwa akan ada aktivitas mahasiswa. Di sini nanti untuk pertemuan kita 8 pada dasarnya ya. Pertemuan ke-8 itu nanti kalau misalkan sudah habis presentasinya teman-teman, nanti kita akan masuk ke pertemuan 8, di mana pertemuan 8 ini teman-teman ada simulasi harga, kemudian yang kemarin saya sudah informasikan ya, bagaimana caranya teman-teman mempromosikan produknya sendiri. Mempromosikan produknya sendiri itu dalam artian seperti live streaming. Jadi seperti teman-teman nanti akan berjualan, kemudian mempromosikan produk. Misalkan teman-teman membawa satu macam produk, yaitu produknya adalah shampoo misalkan. Nah, nanti teman-teman akan simulasi strategi harga, kemudian juga apa sih komposisi dari sampo ini sehingga saya memasarkan produk tersebut. Jadi teman-teman itu istilahnya kayak sebagai brand ambasadornya terhadap sampo. Itu contoh produknya ya. Ini aktivitasnya. Pertama nanti, ini untuk pertemuan ke-8 sih sebenarnya teman-teman. Nanti kan, sorry, teman-teman ini sudah set PJ-nya siapa? Asep ya? Asep atau Septi? Ketua kelasnya Asep ya? Saya, Ibu. Oke, Septi ini nanti
kelompoknya sampai berapa? 7 ya, Septi ya? Apa 8? Sampai 7, Ibu. Oke, ini sampai 7 kelompok terakhir. Putri Retno, Fitri, Deviana, Surya, Zaki, sama Noval ya. Oke, kelompok 7. Berarti nanti pertemuan ke-8, pada saat pertemuan ke-8, nanti teman-teman akan mempromosikan produk sendiri ya, live streaming seperti itu. Itu sebagai tugas kelompok secara individu. Oke? Di mana nanti aktivitas teman-teman adalah simulasi strategi harga, penentuan jenis produk. Penentuan jenis produk ini maksudnya adalah mengapa saya memasarkan produk A. Kalau misalkan tadi contohnya adalah sampo, mengapa sampo ini yang saya ambil? Apa keunggulannya? Kemudian strategi penetapan harganya gimana? Kalau yang pertama adalah simulasi strategi harga, kemudian kalau yang ketiganya itu adalah strategi penetapan harga. Lalu, adakah produk atau jenis diskon yang nanti teman-teman akan lakukan? Yaitu bisa seperti diskon musiman, yang saya tulis di sini ya teman-teman ya. Diskon musiman, diskon kuantitas, jumlah, atau bundling yang kesemuanya itu akan menarik konsumen. Lalu nanti teman-teman satu persatu akan mempresentasikan. Ini bukan presentasi kelompok ya, sorry. Tapi ini adalah presentasi per individu. Durasinya tidak terlalu lama, tetapi jangan terlalu sebentar juga. Gitu ya teman-teman, ini boleh difoto atau nanti Ibu akan share PPT-nya ke teman-teman. Tapi nanti Septi tolong diingatkan kembali ya untuk aktivitas di pertemuan kita ke-8. Iya, Ibu. Masuk sedikit mengenai integrasi harga dengan strategi retail. Integrasi harga di sini akan kita lihat peran harga dalam positioning brand. Pastinya yang satu adalah memberikan persepsi kualitas terhadap konsumen. Sebentar ya teman-teman. Oke. Peran harga dalam positioning brand memberikan peran kualitas kepada konsumen. Yang kedua adalah dia mendukung diferensiasi terhadap merek. Apa sih sebenarnya diferensiasi merek ini, teman-teman? Bisa tolong dibantu, apakah itu diferensiasi merek? Boleh raise hand, boleh open mic ya teman-teman ya. Ibu mungkin saya mau Nazaril, boleh Nazaril. diferensiasi merek itu mungkin pembeda Ibu, pembeda merek satu dengan merek yang lain. Itu Ibu. Oke, pembeda antara satu merek dengan merek yang lain. Maksudnya adalah melihat keunggulannya ya nanti ya. Ini juga nanti menjadi bahan landasan teman-teman dalam mempromosikan. Misalkan teman-teman mempromosikan suatu produk shampoo, kenapa teman-teman mempromosikan produk tersebut ingat, tanpa untuk menjatuhkan lawan. Tapi kita tetap mengunggulkan produk yang kita tampilkan gitu ya teman-teman, akan ada diferensiasi merek. Kemudian adalah menyampaikan nilai. Nanti peran di sini kita harus melihat ataupun melihat konsumen itu pengennya apa gitu. Nah, yang menjadi keinginan konsumen itu yang akan kita penuhi. Mencerminkan nilai inti yang dijanjikan kepada konsumen. Jadi kita istilahnya seperti ya model seperti kampanye gitu ya istilahnya ya. Ayo belilah produk saya, produk sampo ini karena dia memiliki kualitas yang tinggi, memiliki nilai inti seperti apa gitu. Oke? Paham ya teman-teman ya peran harga dalam positioning brand tentunya dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Lanjut mengenai keselarasan diskon dengan promosi
di sini adalah meningkatkan efektivitas kampanye promosi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, tentang kampanye promosi. Kemudian menghindari kerancuan pesan merek. Kerancuan pesan merek. Sebenarnya seperti contohnya ya. Contohnya adalah mohon maaf saya sebut salah satu merek seperti Bir Brand gitu ya. Susu Bir Brand itu di mana sebenarnya itu dalamnya adalah susu sapi, kemudian gambarnya adalah apa? Beruang ya teman-teman ya, bir ya. Makanya disebut dengan Bir Brand. Kemudian juga iklannya tapi ular ular sorry bukan ular tapi naga. Di situ sebenarnya ada kerancuan pesan merek. Untuk kerancuan pesan merek di sini adalah mengganggu persepsi. Diskon yang tidak terkoordinasi dapat mengganggu persepsi konsumen terhadap posisi merek. Tetapi kembali lagi ke brand tadi, ke brand yang Bir Brand tadi, meskipun akan ada kerancuan terhadap iklan, gambar, kemudian yang isinya, tetapi sebenarnya karena dia kualitasnya sudah bagus, maka meski apapun yang terjadi masuk ke dalam brand awareness-nya konsumen gitu. Misalkan pada saat teman-teman mungkin masih ingat ya waktu pas kita ada pandemi, ada corona seperti itu, minum aja susu Bir Brand maka akan mengurangi atau meningkatkan imun kesehatan kita. Jadi istilahnya sudah terlintas di benak, oh kalau misalkan kita seperti ini, kita minum Bir Brand maka akan meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap penyakit ini. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke membangun loyalitas konsumen. Ini mah sudah sering kita sampaikan ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada kombinasi nih. Kombinasi harga dan promosi untuk daya tarik konsumen. Boleh dibaca dulu. Yuda ada Yuda? Yuda Permana. Boleh dibaca? Kombinasi harga dan promosi untuk daya tarik konsumen. Yang pertama, memicu pembelian impulsif. Kombinasi diskon dan promosi dapat menarik perhatian pelanggan yang biasanya tidak berniat untuk membeli. Yang kedua, meningkatkan awareness produk. Promosi harga memberi insentif kepada konsumen untuk mencoba produk baru. Yang ketiga, mengoptimalkan pengalaman konsumen. Kesatuan antara strategi harga dan promosi membangun interaksi yang positif dan meningkatkan kepuasan konsumen. Oke, terima kasih Yuda ya. Jadi teman-teman, ini adalah kombinasi harga dan promosi untuk daya tarik konsumen, memicu pembelian impulsif. Tadi sudah dijelaskan ya sama CV ya. Kemudian meningkatkan produk awareness. Lalu ada optimalkan pengalaman konsumen. Pada dasarnya untuk optimalkan pengalaman konsumen, tetap saja dia adalah membangun atau meningkatkan kepuasan konsumen itu sendiri yang nanti akan kembali lagi untuk membeli produk. Oke, ini Ibu akan atau bisa dibacakan untuk teman-teman akan ada kesimpulan. Lingga ada Lingga? Lingga boleh dibaca untuk kesimpulan hari ini Lingga? Oke, Bu. Oke, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pentingnya harga sebagai alat kompetitif utama, yaitu di konteks retail. Harga Lingga suaranya putus-putus ya Lingga? dianggap sebagai yang konsumen besar pada daya sebagai masih putus-putus Ibu. Udah aman, boleh lanjut Lingga? Ya, yang kedua ada strategi harga sebagai instrumen sambil tetap menjaga profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan. Yang terakhir menyeimbangkan daya tarik dan keuntungan. Itu penting bagi peritel untuk mencapai keseimbangan antara menawarkan diskon menarik guna meningkatkan traffic dan menjaga kesehatan margin keuntungan untuk keberlanjutan jangka panjang.
Oke, terima kasih untuk Lingga sudah dibacakan. Jadi kesimpulan untuk perkuliahan kita di bab materi strategi harga ini untuk promosi adalah satu, pentingnya harga sebagai alat kompetitif utama. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli sesuatu, itu pasti akan dilihat berapa sih harganya. Kalau misalkan harganya sesuai dengan budget Anda, sesuai dengan kantong, maka ya boleh disikat gitu. Kemudian dalam konteks retail ini, harga dianggap sebagai elemen yang sangat penting atau disebut sebagai alat kompetitif yang utama ya. Karena pada dasarnya akan berdampak besar terhadap daya saing perusahaan. Lalu ada strategi harga sebagai pemicu kunci keberhasilan. Untuk kunci keberhasilan ini perusahaan itu bukan hanya harga aja, tetapi teman-teman kan sudah pada paham ya mengenai 7P ya. Tapi yang paling pokok utamanya adalah 4P. Apa aja 4P teman-teman? People, proses, physical evidence, sama produk, Ibu. Oke, itu yang 3P-nya. Itu yang 3P terakhir ya Nazaril. Kalau yang Itu 4P yang utamanya apa aja? price, place, promotion, produk. Oke. Hmm. Price, product, promotion, Promotion, place. place. Oke. Jadi teman-teman harus sudah paham ya, apakah itu 4P, apakah itu 7P. Di sini pada dasarnya karena price itu masuk ke dalam konteks bauran pemasaran yang 4P, maka di sini ada strategi harga sebagai kunci keberhasilannya juga. Dan juga menyeimbangkan daya tarik dan keuntungan. Jadi semakin harganya murah, kualitasnya baik, maka itu akan dikejar sama para pembeli. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, misalkan teman-teman mau, saya pengen beli sesuatu atau saya pengen menjual sesuatu, tetapi yang sekiranya apa ya yang menarik sama si pembeli. Untuk yang menarik pembeli itu, pada dasarnya teman-teman bisa jualan sesuatu yang bisa dibundling ataupun banyak promosi-promosi harga yang menarik dan juga kompetitif. Kalau misalkan contohnya adalah di teman-teman membeli barang, saya kurang paham juga kalau di Lawson itu, di Lawson yang tadi sudah disampaikan sama Indah, harganya apakah lebih mahal atau lebih murah ya sama yang di Indomaret atau Alfamart? Kalau untuk yang di Lawson itu ini apa namanya harganya lebih murah. Kayak pop mie atau Indomie itu kan bisa dibikin langsung di Lawsonnya. Jadi itu juga lebih terjangkau, Ibu. Oh, berarti harga di Lawson itu lebih murah daripada di Indomaret, Alfamart gitu ya Indah ya? Iya, Ibu, dari yang saya lihat. Oke. Apa karena teman-teman adalah mahasiswa kemudian menunjukkan KTM-nya gitu? Apa tidak Nah, berpengaruh? itu tuh kadang setiap Indomaret atau Alfamart itu setiap tempat beda harga, Ibu. Jadi Oh, tidak sama gitu, Ibu. ya, ya. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau berjualan, meskipun kompetitornya banyak, itu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir karena nanti teman-teman bisa bermain terhadap harga. Apapun yang terjadi, misalkan harganya sama-sama jualan, tadi Indah mengungkapkan harga yang di Indomaret belum tentu sama dengan Indomaret yang satunya. Atau juga produk sama, tetapi ternyata di Lawson sebagai kompetitornya harganya bisa berbeda. Nah, itu teman-teman, jadi kalau misalkan ingin punya ide usaha, tetap dijalankan, langsung dijalankan meskipun kompetitornya banyak. Yang namanya rezeki kan emang dari atas ya, teman-teman ya, dari Allah. Jadi teman-teman harus punya strategi-strategi terhadap harga. Ibu punya binaan terhadap beberapa UMKM di mana sebenarnya awal muasalnya itu binaan ibu berbeda. Misalkan si A jualan pecel, si B jualan jajanan pasar. Tapi seiring bertambahnya waktu, saat ini sudah banyak sekali yang binaan UMKM saya di mana itu barang yang dijual itu sebenarnya sama. Tetapi mereka akan menampilkan satu berbagai inovasi. Itu adalah dari sisi harga, kemudian dari sisi rupa, ataupun misalkan maksudnya rupa itu meskipun dia jualannya tetap sama-sama jualan onde-onde ya, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi inovasinya itu berbeda-beda. Harganya pun dia sangat kompetitif sekali atau sangat beraneka ragam asal kita bisa menyematkan
rasa sehingga konsumen loyal tidak akan lari. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulan pada perkuliahan kita pagi hari ini, harga itu juga salah satu faktor kunci kalau teman-teman akan berjualan. Pentingnya harga sebagai alat kompetitif utama, kemudian strategi harga sebagai kunci keberhasilan, dan juga menyeimbangkan daya tarik dan keuntungan. Baik ya teman-teman, apakah sampai sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanya? Tidak apa-apa, nanti kita berdiskusi sebentar, baru nanti teman-teman bisa kembali beraktivitas. Ada yang mau ditanya, itu dipersilakan. Nazaril, ada yang mau ditanya Nazaril? Tidak ada, Ibu. Oke, yang lain? Untuk yang minggu ini kita tidak ada kuis, tidak ada tugas ya teman-teman ya. Karena Ibu tahu pasti tugas teman-teman itu banyak sekali, tapi eh, jangan senang dulu. Nanti di pertemuan ke-8 teman-teman harus, kan ada aktivitas tadi ya, sudah difoto aktivitasnya. Untuk aktivitas mahasiswa tadi, dipersiapkan mulai dari sekarang aja aktivitasnya. Karena itu adalah tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok ini biasanya suka ada yang apa namanya eh, kayak andal-andalan gitu ya, mengandalkan si A, mengandalkan si B. Tapi kalau tugas individu kita mengandalkan hanya kepada diri sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Nggak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup perkuliahannya, boleh ini dong, apa namanya, open cam dulu semua kita foto ya. Asep, udah gaya aja Asep. Yosep, Yosepina, Ana Indah belum open cam, Ana Indah. Oke, Zikri, Zikri udah. Devi, oh ya Juwita nih, Juwita Ibu nggak ngeliat dari tadi. Juwita, Ibu maaf Juwita lagi di jalan ya? bermasalah Bu. Kenapa Ivana? Oh lagi di Eh, jalan ngantar adiknya ya Ivana ya? iya. Oke, oke.